Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak ibu semua? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat semua ya. Baiklah, sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran kita di pagi hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu ya, yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Alhamdulillah, selanjutnya ibu akan mengabsen anak-anak ibu semua. Pertama, Andi. Hadir, Bu. Alhamdulillah hadir semua ya. Baiklah, ibu akan menjelaskan pembelajaran di pagi hari ini, yaitu tema 7 kebersamaan, subtema 1 kebersamaan di rumah. Bisa dilihat pada gambar di samping ibu, yaitu suasana kebersamaan di rumah Siti pada hari Minggu, dan ayah, ibu, Siti dan Ali berada di depan rumah. Siti dan Ali sedang memberi makan ayam. Ayah membersihkan selokan. Ibu menyapu halaman belakang rumah. Seusai bekerja, mereka makan bersama. Nah, setelah itu, ayah Siti pandai mendongeng. Siti sangat suka dengan dongeng. Hampir setiap minggu, ayah Siti mendongeng. Seusai mendongeng, ayah Siti menceritakan isi dongeng tersebut. Dan banyak sekali contoh yang baik dalam dongeng itu. Ayah Siti menceritakan dongeng mengenai kecerdikan menumbuhkan kebaikan. Nah, dan pada gambar di atas, ayah Siti menjelaskan mengenai dongeng tersebut. Isi dongengnya yaitu, di sebuah gurun pasir, hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya sang ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu, sang ular sangat lapar. Padahal, ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asyik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Ular berkata, "Dengarkan ucapanku, wahai tikus. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu." Dan tikus berkata, "Hei ular, berusahalah dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa." Dan sang ular sangat marah mendengarkan ejekan tikus itu. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanannya. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangannya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus, meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Ular berkata, "Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu." Tikus segera terbangun dari tidurnya sambil berpura-pura menguap. Ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkraman sang ular. Tikus berkata, "Tunggu dulu ular, sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini. Tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendiri. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati." Sejenak sang ular terdiam. Ia mencoba merenungkan nasihat tikus.
Dan ular berkata, "Jadi kita tidak bisa hidup sendiri?" Dan tikus berkata, "Tentu, bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri?" Ular mengangguk tanda mengerti. Ular, "Baiklah, kalau begitu, maafkan aku ya tikus." Dan tikus pun memaafkan ular. Mereka tersenyum bahagia, kemudian beranjak mencari makanan bersama-sama. Nah, dari yang ibu ceritakan tadi, ibu akan memberi pertanyaan kepada anak-anak ibu. Siapa yang bisa menjawab, ibu akan memberi nilai plus. Siapakah yang diceritakan dalam dongeng tersebut? Ada yang bisa menjawab? Ular dan tikus, Bu. Benar sekali, ular dan tikus. Bagaimana kecerdikan tikus? Gak ada yang tahu? Baik, ibu yang akan membahas ya. Kecerdikan tikus itu, ia mencari cara agar dirinya itu tidak bisa disantap oleh ular. Dia membolak-balikkan pikirannya untuk mencari cara agar lolos dari perangkap ular. Dan mengapa ular dan tikus dapat hidup bersama? Ayo, siapa yang tahu? Karena ular tidak mau hidup sendiri dan karena di daerah mereka hanya ada ular dan tikus saja, Bu. Ya, karena ular takut hidup sendiri dan tidak mempunyai teman. Jika ia memakan tikus, maka ia tidak mempunyai teman lagi karena di daerahnya hanya ia bersama tikus yang hidup di daerah tersebut. Nah, sembari Bapak menjelaskan dan menceritakan dongeng tersebut kepada Siti dan Ali, ibu pun datang memberi makanan, yaitu donat dan air minum. Dan ibu menghidangkan 3 buah kue donat. Setiap kue dipotong menjadi 2 potongan sama besar. Siti, Ali, dan Ayah mengambil masing-masing 1 potong. Siti sangat senang bersama keluarga di rumah. Nah, pada gambar tersebut, yang mana gambar yang setengah dan mana gambar yang bukan setengah? Ada yang bisa menjawab? Yang di atas disebut setengah, yang di bawah disebut bukan setengah, Bu. Ya, benar sekali. Yang gambar setengah itu berada di atas dan gambar yang bukan setengah itu yang berada di bawah. Mengapa demikian? Karena kalau ia setengah itu dibagi menjadi 2 dengan ukuran yang sama. Kalau dengan ukuran yang tidak sama itu bukan setengah. Dan di gambar tersebut ada 1 donat yang utuh itu dinamakan yaitu 1. Bilangannya 1. Dan jika ada 2 bagian donat yang sama besar, 1 bagian donat dari 2 bagian donat itu disebut setengah atau 1/2. Setelah itu, kemudian di dekat rumah Siti terdapat pos penjagaan. Di sana terdapat kentongan. Kita dapat membuat bunyi kentongan bervariasi. Bunyi yang teratur berulang disebut birama. Di sini ada gambar pola kutukan birama. Kalau K itu melambangkan bunyi kuat, L melambangkan bunyi lemah. Nah, kita bisa membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah. Jika bunyi kuat itu pada nomor 1. Jika bunyi lemah yaitu pada nomor 2. Nomor 1 itu seperti kita mengetuk tangan kita kepada meja, contohnya gitu ya. Dan jika nomor 2 itu contohnya seperti bertepuk tangan gitu. Nah, ibu mau anak-anak ibu semua bernyanyi cicak-cicak di dinding dengan menggunakan alat yaitu tangan. Kita akan menepuk tangan sembari bernyanyi cicak-cicak di dinding. Ibu dulu ya.
cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, coba anak-anak ibu semua bernyanyi sembari menepuk tangan ya. 1, 2, 3. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, anak-anak ibu semua pada pintar nih. Udah pada mengerti ya? Nah, setelah itu sekian dari hasil pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apakah anak-anak ibu semua mengerti tentang apa yang sudah ibu jelaskan tadi? Baiklah. Dan ibu akan mengakhiri pembelajaran kita di pagi hari ini, tetapi sebelum itu kita akan berdoa terlebih dahulu agar apa yang sudah kita pelajari tadi menjadi berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, sekian dari hasil pembelajaran kita. Jika ibu ada salah kata, mohon dimaafkan. Nah, ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.